Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami dengan mata kuliah analisis real 3, materi limit kontinu, dosen pengampu Ibu Cut Multahadah SPD MPD, dengan anggota kelompok yang pertama Liansa Putri dan saya sendiri Prita Widyutari. Analisis matematika secara umum dipahami sebagai tubuh matematika yang dibangun dari berbagai konsep limit. Telah diketahui bahwa barisan merupakan bentuk khusus fungsi, yaitu fungsi bernilai real dengan domain bilangan asli. Bartow dan Sarbot 1994. Limit kontinu. Definisi titik limit misalkan A subset R, sebuah titik C elemen R dikatakan titik limit A jika setiap persekiraan V delta C sama dengan dalam kurung C dikurang delta, C ditambah delta memuat paling sedikit anggota A selain C, atau dalam kurung C dikurang delta, C ditambah delta irisan A C 6 sama dengan bukan 0. Biasanya dinotasikan limit X mendekati C, Fx sama dengan L, dipahami secara intuitif dengan berbagai pernyataan berikut. 1. Jika X mendekati C, maka Fx mendekati L. Semakin dekat X kepada C, semakin dekat pula Fx kepada L. Kedua, nilai-nilai Fx adalah dekat dengan L. Untuk X dekat dengan L dari F didefinisikan pada semua titik Z dalam suatu lingkungan yang dihapuskan dari Z0. Pernyataan limit dari Fz jika Z mendekati Z0 adalah W0 ditulis limit Z mendekati Z0 Fz sama dengan W0. Cara penulisannya seperti ini. Secara intuisi berarti W sama dengan Fz dapat dibuat sebarang dengan W0 jika dipilih Z yang dekat tapi berbeda dengan W0 dengan Z0. Selanjutnya kita akan membuat definisi persis dari limit. Pernyataan 1 berarti bahwa untuk setiap bilangan positif epsilon terdapat bilangan positif delta. Sedemikian sehingga mutlak dari Fz dikurangi W0 kurang dari epsilon. Jika 0 kurang dari mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari delta. Secara geometris, definisi ini mengatakan bahwa untuk setiap lingkungan min epsilon dari W0, mutlak W min W0 kurang dari epsilon terdapat lingkungan min delta dari Z0 yang dihapus 0 kurang dari mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari delta. Sedemikian sehingga setiap titik Z di dalam lingkungan min delta tersebut memiliki bayangan W yang terletak dalam lingkungan negatif epsilon. Bahwa meski semua titik pada lingkungan dari Z0 yang dapat dihapuskan 0 dikurangi mutlak Z dikurang Z0 kurang dari delta. Ditinjau dari bayangannya tidak harus mengisi semua lingkungan. Mutlak W dikurangi W0 kurang dari epsilon. Jika F memiliki nilai konstan W0, maka bayangan Z selalu berupa pusat dari lingkungan negatif epsilon. Catat juga bahwa ketika delta ditemukan, ini dapat digantikan dengan sembarang bilangan positif yang lebih kecil, misalnya delta per 2. Dapat ditunjukkan bahwa jika limit suatu fungsi f pada satu titik Z0, maka limitnya tersebut tunggal, yakni jika limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan W0, dan limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan W1.
maka W1 sama dengan W0. Definisi 2 mengharuskan F terdefinisi pada setiap titik dari lingkungan Z0, maka yang dapat dihapuskan. Lingkungan yang sedemikian akan selalu ada jika Z0 adalah titik interior dari daerah di mana F didefinisikan. Kita dapat memperluas definisi limit untuk kasus di mana Z0 adalah titik batas dengan menyepakati bahwa definisi 2 dipenuhi hanya oleh titik-titik Z yang terletak pada daerah dan lingkungan yang dihapus. Oke, selanjutnya yaitu kontinuitas, artinya kesinambungan. Kebalikan dari kontinuitas yaitu diskontinuitas, artinya tidak kesinambungan. Nah, kontinuitas ini suatu fungsi berkaitan dengan limit fungsi. Nah, syarat dari kontinuitas yaitu yang pertama yaitu FA harus ada. Yang kedua, limit fx untuk x mendekati A harus ada. Yang ketiga yaitu limit fx untuk x mendekati A sama dengan FA. Nah, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka fungsi fx tidak kontinu pada interval x sama dengan A. Oke, selanjutnya kontinu terbagi menjadi dua, yaitu kontinu kanan dan kontinu kiri. Nah, untuk kontinu kanan, fungsi fx disebut kontinu kanan di interval x sama dengan A jika limit x mendekati A sesudah fx sama dengan fa. Nah, tanda plus ini memiliki arti yaitu sesudah. Untuk kontinu kiri, fungsi fx disebut kontinu kiri di interval x sama dengan A jika limit x mendekati A sebelum fx sama dengan A. Oke, selanjutnya untuk contoh soal yang pertama akan dibahas oleh Rita Widya Utari. Mana itu? Example contoh pertama yaitu fx sama dengan fx, x ditambah 1, x lebih kecil dari 1, dan x kuadrat dikurang x ditambah 2, x lebih besar sama dengan 1. Apakah kontinu? Kita kerjakan syarat pertama, fa harus ada, maka fx sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 2. Kita masukkan f1 sama dengan x kuadrat 1 kuadrat ditambah dikurang 1 ditambah 2, dan makanya hasilnya 2. Untuk syarat kedua, limit x mendekati A, fx harus ada. Limit x mendekati 1, fx sama dengan limit x mendekati 1 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1 dengan 2. Limit x mendekati 1, fx, limit x mendekati 1, x kuadrat dikurang x ditambah 2, maka kita substitusikan jadi sama dengan 1 kuadrat dikurang 1 ditambah 2, dan hasilnya 2. Syarat ketiga yaitu limit x mendekati A, maka limit x mendekati A, fx sama dengan fa. Limit x mendekati 1, fx sama dengan f1, maka fx kontinu di titik x sama dengan 1. Teorema 1, misal bahwa fz sama dengan u x y ditambah iv x y, z0 sama dengan x0 ditambah y0, dan i0 sama dengan u0 ditambah iv0, maka limit z mendekati z0 fz sama dengan w0. Jika dan hanya jika limit xy mendekati x0 y0 untuk u xy sama dengan u0, dan limit xy mendekati x0 y0 untuk v sama dengan x untuk v x y sama dengan v0.
Untuk selanjutnya yaitu bahwa jika Fz sama dengan Iz per 2, maka cakram buka mutlak Z kurang dari 1, maka limit Z mendekati 1 Fz sama dengan I per 2. Titik 1 terletak pada batas dari daerah asal definisi dari F. Perhatikan bahwa jika pada Z daerah mutlak Z dikurang dari 1, maka mutlak dari Fz dikurangi I per 2 sama dengan mutlak Iz per 2 dikurangi I per 2 sama dengan mutlak Z dikurangi 1 per 2. Sehingga untuk sembarang Z pada daerah mutlak Z kurang dari 1 dan sembarangan bilangan positif epsilon, mutlak Fz dikurangi I per 2 kurang dari epsilon jika mutlak dari Z dikurangi 1 kurang dari 2 epsilon. Untuk syarat yang kedua yaitu dipenuhi oleh titik-titik pada daerah mutlak Z kurang dari 1 jika delta sama dengan 2 epsilon atau sebarang bilangan positif yang lebih kecil. Jika Z0 adalah titik dalam daerah asal definisi dari F dan limit 1 ada, maka akan dipenuhi oleh semua titik pada lingkungan yang dapat dihapuskan. 0 dikurangi mutlak Z dikurangi Z0 dikurangi delta. Simbol Z sama dengan Z0 berarti Z dibolehkan mendekati Z0 dalam sebarang cara, tidak berdasarkan arah yang khusus. Teorema 2, jika 0 dan W0 adalah titik-titik pada bidang Z, pada bidang negatif Z dan bidang negatif W, maka limit Z mendekati Z0 Fz sama dengan tak hingga. Jika dan hanya jika limit Z mendekati Z0 1 per Fz sama dengan 0 dan limit Z mendekati tak hingga Fz sama dengan W0 jika dan hanya jika limit Z mendekati 0 F 1 per Z sama dengan W0. Lebih lanjut, limit Z sama dengan limit Z mendekati tak hingga Fz sama dengan tak hingga jika dan hanya jika limit Z mendekati 0 1 per F 1 per Z sama dengan 0. Perhatikan bahwa limit Z mendekati negatif 1 IZ ditambah 3 per Z ditambah 1 sama dengan tak hingga, karena limit Z mendekati min 1 Z plus 1 per IZ ditambah 3 sama dengan 0. Untuk limit Z mendekati tak hingga 2Z ditambah I per Z ditambah 1 sama dengan 2, karena limit Z mendekati 0 2 per Z ditambah I per 1 per Z ditambah 1 sama dengan limit Z mendekati 0 2 ditambah IZ dikurangi 1 plus Z sama dengan 2. Limit Z mendekati tak hingga 2Z pangkat 3 negatif 1 per 2Z kuadrat tambah 1 sama dengan tak hingga, karena limit Z mendekati 0 1 per Z pangkat 2 ditambah 1 per 2 per Z pangkat 3 negatif 1 sama dengan limit Z mendekati 0 Z plus Z pangkat 3 per 2 dikurang Z pangkat 3 sama dengan 0. Suatu fungsi dikatakan kontinu pada suatu titik Z0 jika ketiga syarat tersebut dipenuhi. Limit Z mendekati Z0 Fze ada, Fz0 Ex ada. Untuk limit Z mendekati Z0 Fz sama dengan Fz0. Selanjutnya sebenarnya implisit memuat pernyataan tersebut berarti bahwa untuk setiap bilangan positif epsilon terdapat bilangan positif delta, sehingga mutlak Fz dikurangi Fz0 kurang dari epsilon jika Fz dikurangi Fz0 kurang dari delta. Suatu fungsi kompleks kontinu pada suatu daerah R jika fungsi tersebut kontinu pada setiap titik di R. Jika kedua fungsi kontinu pada suatu titik, jumlah dan hasil kalinya juga kontinu, pada titik tersebut pembagian juga kontinu pada titik-titik di mana
penyebutnya tidak nol. Selanjutnya, dapat ditunjukkan bahwa polinomial kontinu pada seluruh bidang kompleks. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next video.